So yes, that's it for Galaxy Unpacked Paris 2024. Kita bakal balik ke studio dan gue pengen share ke kalian nih ada apa aja di tas travel gua buat konten sekaligus buat jalan-jalan juga sih. Oke, let's go. Oke, kita udah balik ke studio lagi. Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di video kali ini gue pengen share ke kalian what's in my travel backpack. Karena ini bisa dibilang edisi baru dan gue seneng banget sama backpack ini dan beberapa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Makanya gue gak sabar pengen share aja langsung ke kalian. Dan gue kemarin bawa ya tas ini ke Paris ya buat ikut Samsung Galaxy Unpacked. Jadi ya hopefully bisa jadi informasi yang menarik buat kalian semua. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang pengen beli gadget ya, mau dari HP, laptop, sampai aksesoris TWS, powerbank, langsung aja dicekin di Blibli. Karena beli gadget di Blibli itu nggak pakai worry, karena barangnya udah pasti ori. Plus pembayarannya juga macam-macam ya, kalian bisa bayar pakai cash pastinya ya. Bisa ada cicilan juga, sampai 0% bunganya ya. Dan juga kalian kalau pengen pay later itu juga ada. Dan banyak banget service-service yang Blibli yang menurut gue menarik. Salah satunya, kalau kalian pengen cepet, ada 2 jam sampai ya. Jadi kalau kalian beli gadget dan keburu-buru mungkin butuh power bank buat liburan atau butuh aksesoris lain, bisa langsung dicekin di Blibli dulu. Nanti linknya gue taruh langsung paling pertama di bawah. Let's go. So, ini dia tasnya ya. Jadi tasnya ini bisa dibilang modelannya model roll top ya. Jadi atasnya ini bisa digulung kayak gitu. Dan ini juga lumayan ngetrend sebenarnya di kalangan backpack sekarang. Nah, gue sendiri tahu tas ini tuh dari Kevin Anggara. Dia juga sempat share tas ini. Mungkin kalau kalian yang ngikutin channel dia yang kedua, kalau nggak salah Kevin Chox, dia bahas lengkap sih tasnya. Jadi ini adalah tas backpack dari brand namanya Wondered ya. Wondered, tipenya adalah Provoke 21 liter. Ada beberapa seri Wonder Provoke ini, ada yang 21 liter, ada yang 31 liter, sama yang terbaru tuh ada yang versi kecil, ya namanya Wonder Provoke Lite. Kalau nggak salah itu cuma sekitar belasan liter lah. Memang dari segi desain lebih ke adventure banget ya. Dan gue sendiri, gue nggak nyangka ternyata gue bakal sesuka ini sama tas ini. Nah, ada beberapa fitur kunci yang gue bakal share. Kita mulai dulu dari yang pertama, di atas ini ya, dia ada handle atas, yang mana handle-nya ini adalah magnet. Ya, jadi dia ada tuh, jadi nempel kayak gitu. Jadi kalau kalian nempel tuh dia kayak ya rapi aja sih gitu loh. Biasanya kan orang pakai velcro, nih pakai magnet. Dan di dalamnya ada tulisan nih ya, Wonder More, Worry Less. Tapi ini yang sisi magnetnya sebenarnya gitu. Jadi kalau ditutup dia kayak gini, kalau dibuka kayak gini. Nah, untuk bukaannya dia ada beberapa sisi. Nah, ini yang gue suka karena ini versatile banget. Karena bisa buka dari atas ya, dari si roll topnya ini. Ya, kalian bisa buka dari samping, kalian bisa buka dari belakang. Nah, kita buka dari yang mana nih? Dari yang atas dulu aja ya, yang utama ya. Atasnya ini guys, tadi gue bilang ya karena dia roll top, dia sistemnya menggunakan kaitannya ini. Dan ini metal, ada brandingnya Wondered juga. Dan ini dibukanya ke atas. Nah, jadi tas ini secara kapasitas itu bisa dari 21 liter ke 26 liter. Jadi dia bisa nambah 5 liter dengan kalian ya buka aja nih bagian atasnya. Nah, kalau ditutup ini bisa kayak ya istilahnya kalau penuh, misalnya kalian bawa jaket atau apa sih, kalian bisa masukin ke dalam sini. Dan itu yang kemarin gue lakuin, karena kan kita dari Indonesia ke Eropa, itu Eropa cuacanya itu lumayan dingin masih ya, padahal udah summer, udah musim panas di sana. Jadi dengan ini ya kalian bisa taruh jaket di bagian atasnya, dan ya tinggal kalian lipat aja lagi dan ya bisa disimpan. Atau kalau kalian nggak pakai ya tinggal dilipat, dia juga rapi sih menurut gue. Jadi roll top itu bener-bener ide yang cukup brilian. Dan actually tas gue yang sebelumnya, yang Peak Design Tote Pack, itu juga termasuk roll top ya. Walaupun roll topnya itu cukup kecil sebenarnya, tapi ya ini yang versi gedenya lah bisa dibilang. Oh ya, ini gue ada satu aksesoris yang gue kemarin sebenarnya pas gue share video EDC Everyday Carry, itu gue juga pakai di tas Everyday Carry gue, cuma yang versi kecilnya. Nah, ini versi gedenya namanya adalah Hero Clip. Oh, tidak ada brandingan Hero Clipnya di sini. Tapi ini adalah sebuah karabiner yang mana kalian bisa copot begini, dan ini tuh bisa buat ngegantung tas kalian di meja. Yang intinya kayak misalnya kita ada tas nih dan kita nggak ada tempat untuk taruh, ya kita tinggal gantung kayak gini, terus dia itu bisa ditaruh di meja dan dia seimbang gitu. Unik bisa dibilang, dan ya kepake aja jaga-jaga misalnya kita perlu, kita nggak ada tempat untuk naruh, ya bisa digantung. Dan gue juga pakai ini buat gantung-gantung yang lain. Misalnya kita lagi di koper ya, gue bisa buat gantung tas atau gantungin belanjaan, kantong belanja gitu ke tas atau ke koper, bisa. Jadi multifungsi lah bisa dibilang. Dan ini gue kaitinnya di sini sekalian kayak dapat aksen gitu ya, berwarna hijau.
Jadi lumayan clean juga. Oke, dari tadi kita belum masuk ke dalam tasnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke tasnya, kita lihat kantong-kantong di luar. Pertama ini ada kantong tipis ya. Bisa kalian masukin dokumen ya, dokumen-dokumen gitu. Atau kalian bisa masukin juga kayak gua gini, bisa masukin tas-tas atau dokumen-dokumen kecil ke bagian depan. Ya, panjang ke bawah kantongnya. Samping ada satu buah kantong untuk taruh botol minum, bisa juga buat taruh tripod, bisa buat taruh payung gitu-gitu bisa di sini. Ini yang gue kangen juga karena tas gue tuh sebelumnya nggak ada kantong sampingnya. Nah di sini ada, tapi ini cuma bagian kiri aja. Karena yang bagian kanan dia tuh ada sebuah kantong untuk masuk ke kompartemen utama. Jadi kompartemen utamanya kalau kalian bisa lihat ini ada kamera yang nanti kita bisa lihat lebih detail ya. Kalau kalian pengen lihat semua ke bagian dalam, kalian bisa buka lewat belakang ini ya. Jadi kalau kamera kan biasa tasnya memang kalau pengen buka semua ada yang bukaan dari belakang gitu ya. Sebelum dibuka, kita lihat paddingnya ini tebel banget dan harus gue bilang ini cukup nyaman memang ya ketika dipakai. Jadi anginnya bisa beredar cukup banyak lah, airflow-nya cukup enak. Di sini ada buat kaitan ke koper, jadi kalian bisa sliding ke dalam kopernya aja kalau perlu. Dan di belakangnya ini ada sebuah kantong rahasia. Ya, kalau kalian mau masukin sesuatu, HP mungkin gitu-gitu bisa. Cuma ini jujur aja agak sempit ya, jadi agak susah memang kadang buat ngambil atau ngebuka si sletingnya nih. Tuh, kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya, masih ya. Oke, nah untuk strapnya sendiri, ini desainnya cukup lebar dan nyaman juga seperti yang gue bilang tadi ya. Plus ini juga ada semacam kaitan buat sternum strap. Ya, jadi ini buat dada, kalian tinggal tarik aja di sini. Terus kita kaitin ke dada. Misalnya kalau lagi bawa barang yang berat gitu-gitu, ya, ini tinggal dikaitin, tinggal dikencengin dan aman gitu. Jadi dari segi strap ini oke banget sih harus gue bilang. Oh iya, lupa nih di atas ada satu buah kantong lagi. Nah ini kantongnya cukup unik karena dia bahannya dalamnya tuh kayak felt gitu ya. Mungkin untuk kacamata atau untuk barang-barang HP gitu-gitu bisa dimasukin ke dalam sini. Kantongnya nggak gitu gede. Ini gue lagi taruh TWS ya. Jadi bisa masuk beberapa barang-barang kecil. Nah habis itu kita cek ke bawah. Nah bawahnya ini dia kantongnya tuh ada buat tarikannya juga nih setiap strapnya. Jadi aksesnya cukup gampang bisa dibilang ya. Apa sih ini ada namanya juga kalau nggak salah gitu. Nah sekarang kita langsung buka aja nih. Nah kita bisa akses semua lewat sini. Nah ini dia untuk isi daripada dalamnya. Jadi dia terbagi dari dua seksi ya, dua segmen lah bisa dibilang. Atas tadi ya, yang mana ketika kita copot ini kita bisa lihat tuh. Nah ini tuh yang kita bisa akses dari atas sini juga. Nah jadi kalian bisa dua sisi aksesnya. Ketika dari belakang itu kalian bisa buka setengah strapnya aja untuk masuk ke sini. Nah di sini ada isinya beberapa. Satu ada tag pouch gua. Ini nanti mungkin kita bikin satu video terpisah aja ya, karena isinya lumayan banyak. Jadi stay tune. Kalau kalian pengen tahu boleh di komen juga. Karena ini ya buat travel menarik banget. Ini dari PGY Tech. Gue pernah bikin ini di Mega Unboxing. Oh ya, ini ada souvenir kemarin dari acara Samsung Galaxy Unpack ya. Ini kita dapat semacam tote bag yang bisa dilipat kayak gitu ya. Ada brandingan Samsungnya. Sebenarnya kita juga dapat ada boneka gantungan kunci dari Olimpiade Paris ya, dari maskotnya. Cuma itu gua nggak bawa karena gua ketinggalan di koper. Jadi ini yang tadi gua bilang tote bagnya bisa dibuka, bisa dilipat ya, dan bisa kalau udah selesai dimasukin lagi. Dan di Paris itu juga udah nggak ada plastik lagi. Jadi buat kalau kalian belanja, kalau kalian ke kafe gitu-gitu minum sedotan udah nggak pakai plastik. Jadi ini buat kita belanja kepake banget. Jadi harus bawa kantong sendiri. Nah masih dari atas ini gue ada satu aksesoris yang gue pakai pas di pesawat karena kita di pesawat kemarin cukup lama ya. Ke Singapura 1,5 jam, Singapura Paris itu 13,5 jam. Jadi 15 jam ditambah transit total mungkin bisa 20 jam lah. Nah ini adalah sebuah holder HP yang menggunakan MagSafe ya. Jadi dia kalau ada magnetnya di sini kalian tinggal tempel aja dan ini bisa dijepit di meja pesawat ya, meja pesawat. Dan gua kepake banget ini kemarin walaupun gue lupa kayaknya rekam atau gua ada foto juga mungkin ya, kalau ada gua masukin, tapi kalau enggak percaya aja sama yang gua ngomong. Ini bener-bener membantu banget, kita nggak usah pegang HP-nya, tapi ya gue sampai ketiduran kemarin sempet gitu. Jadi ya lumayan membantu dan ya asik aja sih bisa nonton di HP dengan angle yang oke juga pakai ini gitu. Bisa dijepit di meja, bisa dijepit pas mejanya lagi posisi ketutup juga. Ini dari Joy Room, kalau nggak salah Gadget of the Month ya kemarin ya, bener ya. Nah ini dicek aja di sana atau linknya juga nanti gue taruh di bawah. Satu lagi, nah ini satu kantong yang esensial banget sebenarnya buat di pesawat ya. Jadi dalamnya ini sebuah kotak pensil yang gue beli, kotak pensil yang agak tebel karena dalamnya lumayan heavy duty. Pertama adalah power bank, yes, power bank dari Anker. Ini Anker yang bisa dibilang baru ya, serinya
Anker Gun Prime, tapi ini yang kapasitasnya 20.000 mAh. Dan kalau kalian lihat ya, kapasitasnya masih 100%, karena emang gua nggak kepake guys. Karena di pesawatnya udah ada colokan listrik, yang mana kalian bisa pakai aja charger. Dan ini juga chargernya gua bawa dari Anker juga. Ini Gun Prime. Oh, ini chargernya yang namanya Gun Prime. Kalau powerbanknya Anker Prime namanya. Jadi bedanya itu aja sih. Nah, ini powerbank yang terbarunya juga. Ini yang 20.000 mAh. Terus dia bisa dicas pakai dockingnya. Ya. Kalau chargernya ini adalah charger 100 watt terkecil yang gua temukan ya. Karena dia bisa dilipat nih kepalanya. Jadi compact banget bisa dibilang ya. Simple banget disimpannya. Portnya ada 3 USB-A, 2 buah USB Type-C. Jadi sangat-sangat mantap nih buat cas laptop bisa, cas handheld gaming bisa, cas ya macam-macam lah. Semuanya bisa dan ukurannya super kecil tapi bobotnya lumayan loh. Biasanya tuh bobotnya ini adalah si heatsinknya. Jadi dia bikin chargernya tuh nggak cepet panas. Walaupun ya kalau dia keluarin 100 watt pasti panas sih ya. Cuma peredaman panasnya lebih bagus lah kalau dia berat dengan heatsinknya lebih gede. Nah, satu lagi gue juga bawa kabel USB-C to C, ini standar aja, Baseus yang bisa 100 watt ya. Banyak banget ini berserakan di kantor, jadi gue bawa satu aja jaga-jaga. Oke, just in case, ya kalau di pesawatnya nggak ada colokan ya, ada powerbank gitu buat ngecas handheld gaming, atau ngecas HP, atau ngecas laptop. Tapi kemarin sih lengkap, di sana ada semua. Karena pesawatnya dapetnya bagus, SQ, Singapore Airlines. Oke, itu jadi udah di bagian atas ya. Semua jadi udah kosong. Nah, di sini tuh tadi yang bagian ini yang kantong bagian atasnya ini ya. Jadi kalau kalian tangan gue masuk nih. Nah, ini yang di sini gue juga ada bawa pena sama ini Tide to Go. Tide to Go ini buat kalau kalian ada kotoran di baju ini bisa buat ngebersihin lah. Misalnya kalau darurat kayak gitu. Nggak tahu di Indonesia ada nggak? Nanti kalau ada gue taruh juga deh. Oke, itu bagian atas. Oh my god, lupa. Ada satu kantong guys di bagian samping ya. Sebelum kita masuk ini cepet aja karena gue juga cuma isi barangnya sedikit ya, jadi cuma satu ini aja. Ini adalah penutup mata yang gue beli udah agak lama. Ini dari brandnya Xiaomi sih, salah satunya brand Xiaomi. Bahannya enak banget. Mungkin dulu gue pernah bahas di channel ini, cuma lupa. Kalau masih ada nanti linknya gue taruh di bawah. Dan ini nih, nah ini yang menarik, yaitu sebuah USB Bluetooth transmitter dari Ugreen. Ya, ini adalah biar TV dari di pesawat kalian itu bisa mancarkan Bluetooth ke headphone kalian. Jadi kalau kalian colok ini ke USB power ya untuk charger HP, terus ininya kalian colok ke lubang yang ada di pesawat untuk headphone. Nah, itu bisa dan nanti kalian tinggal konekin aja, pairing aja headphone Bluetooth kalian ke sini, langsung otomatis connect, langsung cepet ya connect-nya ya. Deketin aja, terus ya audionya udah langsung wireless. Walaupun ya gue ngerasa ada sedikit delay mungkin ya, cuma kalau buat nonton-nonton film, menarik sih ya kalau kalian pengen pakai headphone kalian, misalnya noise cancelling gitu-gitu, ya tinggal pakai ini. Dan harganya juga oke sih, 100 ribuan deh kalau nggak salah. Ada merek yang lebih terkenal, tapi harganya tuh bisa 500 ribu sampai sejutaan katanya kalau nggak salah Airfly ya namanya ya. Nah itu nanti mungkin kalau ada gue gambarnya taruh. Cuma ini kurang lebih jenisnya sama. Oke, sebelum kita masuk ke menu utama yang ada di bawah sini, yang heavy-heavynya ya. Nah, gue share yang bagian atas dulu. Nah, di bagian ini tuh kita ada semacam laptop sleeve ya. Buat laptop di bagian atas, ini bisa sampai 16 inci. Ini gue pakai buat MacBook Air yang 13 inci aja, jadi snack banget. Dan ada buat iPad-nya juga, buat tablet. Dan ini juga lumayan gede, buat 11 sampai 13 inci kayaknya muat di sini. Di bawah-bawahnya ada kantong-kantong kecil ya, yang bisa kalian isi. Gue isi dengan ini sebuah shoulder strap buat kamera ya. Jadi ini dijepit di strap ini ya, dan kita bisa taruh kamera. Mungkin kalian lihat tadi di footage pas gua lagi pakai tas ini ya. Jadi buat taruh jepit kamera itu bisa, tinggal dikaitin aja. Semacam Peak Design clip lah. Kalau yang fotografer pasti pada tahu. Cuma memang dia itu bisanya dengan Falcam. Nah, Falcam ini pakai mounting namanya F38. Nah, itu yang gua pakai buat vlogging gitu-gitunya. Ya pakai ini, jadi sekalian satu base, bisa buat tripod, bisa buat ini, bisa buat tas, bisa buat yang lain-lain gitu. Dan di sampingnya gue ada si quick release-nya. Nah ini yang gue bilang ya, F38 ya. Nah, ini bisa tinggal di selipin aja ini gitu, bisa macem-macem, bisa kiri kanan, dan ini masuk di segala arah. Cuma nanti gue kasih lihat waktu gue dipakai di tas aja. Bawah ini ada kantong kecil seukuran pena mungkin, dan di bawah sini nggak bisa pakai kantongnya. Nah, sekarang kita ke yang utama aja. Nah, yang utama tuh yang bagian ini guys. Sebenarnya yang gua suka dari tas ini adalah kita tuh bisa ngeluarin tas kameranya. Nah, dia itu ada semacam velcro-nya
Yang pertama yang paling gua inget tuh yang di sini nih. Nah ya. Nah ini kita bisa angkat. Oke, jadi kurang lebih kayak begini ya. Nah ini kita bisa tutup semua. Nah itulah yang gua lakuin kemarin. Jadi ketika ini dia. Jadi ini tuh nama produknya adalah Camera Cube ya. Jadi ini kamera cube-nya si Wonder dan ini dapat daripada si fotografi bundle tasnya yang dijual di Indonesia itu di DOS, itu semua juga fotografi bundle. Isinya adalah ya ini, kalian bisa taruh kamera kalian berbagai macamnya dan ada padding-paddingnya. Ini kamera yang gue pakai pertama, yang utama adalah Sony ZV-E1. Ini kamera Sony yang bisa dibilang sama kayak A7S3, tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Lensanya Sony 2070. Ini lensa yang bisa gue bilang sapu jagat ya. 20 mm bisa lebar buat vlogging, 70 mm bisa close up, dan udah f4 juga, dan buat foto juga ini enak banget. Ya ini highly recommend sih kalau buat YouTube dengan kualitas yang oke. Kamera kedua gue pakai ini DJI Osmo Pocket 3, yang mana sebenarnya akhirnya gue mayoritas banyakan pakai si Pocket 3 karena kecil, pocketable banget, dan ya simple banget buat dibawa-bawa. Kamera ini cuma dipakai beberapa kali doang akhirnya karena ribet mesti dikeluarin ya. Ini gue taruh di tas kecil, gue ada bawa tas kecil juga. Kemudian untuk baterai, nah ini gue bawa sebuah charger dari Jupio. Jupio ini Jupio Tri-Charge namanya, atau Tri-Charge. Jadi ini produk YouTuber namanya Peter Lindgren ya. Dia bikin produk ini. Jadi produk ini bisa ngecas 3 baterai sekaligus. Terus ada slot buat SD card, micro SD card, dan ada CF Express juga. Nah, gue cuma pakai buat si SD card-nya. Jadi dia itu sistemnya di mounting begini ya. SD card yang gue pakai yang standar aja. Gue nggak pakai yang CF Express. Gitu, CF Express-nya masih kosong. Jadi baterainya ini kayak mungkin di chargernya drone ya, bisa dibilang ya. Jadi kalian bisa masukin aja, tinggal dicas, dan sekali ngecas dia ada LED-nya juga. Itu kalau kalian pengen cek kapasitasnya, ya kelihatan juga di sini. Ya ini buat charger inputnya, ada tulisan in. Dan kalian juga bisa pakai ini buat jadi power bank. Kalau misalnya darurat, kalian bisa pakai port yang out ini untuk ngecas HP kalian gitu-gitu. Oh ini gue bawa kamera Insta360 X4 yang terbaru ya. Ini kemarin kita juga beli pas mau kantor outing ya. Biasanya kita outing kepake banget. Walaupun hasil footage-nya juga aneh-aneh ya. Ada yang depan mulut lah, ada yang di belakang kepala doang lah. Nah ini kemarin gue pakai buat shoot pas lagi event Galaxy Unpacked-nya di Paris. Jadi mungkin ada sedikit footage-nya nih, kalian bisa lihat ya. Kondisi ramenya kayak gimana. Terus tempat display area kita bisa nyoba-nyobain HP-nya juga kayak gimana ya. Gue rekam pakai si ini. Dan sisanya aksesoris. Oh ya, ini aksesoris yang gue pakai, gue bawa 2 sama kayak tadi ya, kantong si powerbank. Gue juga ada beli yang versi kecil buat mikrofon. Satu mikrofon dari kameranya, ini yang mikrofon Sony, gue lupa kodenya apa, cuma ini enak banget karena kita nggak usah pakai kabel. Jadi cukup diselipin aja nih ke sini. Nah, dia langsung otomatis connect karena dia ada modul ya, ada protokol yang cuma bisa kamera Sony aja. Dan ini settingannya juga banyak banget, kalian bisa pakai berbagai polar pattern kalau di mikrofon, dan kualitas suaranya juga menurut gua top, bagus banget. Gua ada mikrofon wireless. Nah, ini yang baru, yang lagi hits banget juga, namanya Holyland Lark M2. Dan ini mikrofonnya super duper kecil, kayak koin gope. Ya kayak koin 500, dan ya ini kualitas suaranya kalian bisa denger di video kita kemarin ya di Samsung Galaxy Unpacked. Oke banget kualitasnya buat ukuran yang sangat kecil ya. Bisa kalian stikerin ya depannya ya, kayak kalian lihat nih punya gue sekarang udah gue stikerin hitam biar lebih low profile aja. Jadi nggak gitu rame ya, tapi kalian juga bisa ganti macam-macam stikernya, dikasih yang lucu-lucu atau ya bisa bikin sendiri aja. Nah ini untuk transmitternya, nah kalau ini masih tetap pakai kabel kalau kalian mau nempelin ke kamera, dan kabelnya itu ada di sini. Nah jadi gue tetap pakai kabel ya kalau mau ditempelin ke kameranya. Dan ini ada charging case-nya juga, ada LED-nya di sini. Dan terakhir nih gue ada bawa apa ya? Oh ya, dia juga dapat transmitter ke USB Type-C dan juga bisa ke Lightning. Dan ini juga ada magnetnya guys. Jadi gue juga bawa aksesoris jaga-jaga diperlukan di dalam pouch kecil ini. Oke, jadi itu untuk mikrofon ya. Sektor audio semua sudah ada, terjaga dengan aman di pouch yang satu ini. Nah, gue juga bawa ini. Ini adalah filter. Ini variable ND ya. Jaga-jaga ini dari brand Zomei. Murmur sebenarnya, cuma gue jaga-jaga aja tapi nggak kepake sih sebenarnya, karena terakhir gue ke Samsung Unpacked yang di Korea itu dia silau banget tempatnya.
Jadi kita nggak bisa pakai syuting pakai Sony ya waktu itu, jadi harus pakai ND. Jadi ini gua jaga-jaga dengan tasnya ini, dan ini juga tasnya murah meriah juga sih sebenarnya. Kedua adalah ini si DJI Pocket punya ekstra baterai grip bisa dibilang ya. Jadi kalau baterainya kurang, ini bisa tinggal ditambahin aja si baterai grip ini. Nah, dan dia akan langsung kayak ngecas gitu. Bisa dilihat nanti di layarnya akan nongol juga. Tuh, charging dia. Ada 99% dari gripnya, 41% di baterai Osmo Pocketnya. Pocket nih fast chargingnya mantep banget. Nah, si tas kamera ini guys, kalau kalian mau, nah ini gue tuh bisa taruh di dalam koper. Jadi gue juga bawa koper yang apa namanya hand carry, bisa dibilang ya, koper yang buat di cabin. Itu gue bisa masukin ini, dan bagian bawahnya ini gue bisa isi dengan yang lain. Gue bisa isi pakai bantal untuk leher, gue isi headphone yang gue lagi tes juga, gue isi sama makanan gitu. Jadi itu yang menurut gue menarik banget sih, yang fitur yang mungkin underrated yang orang nggak sadar ya, karena kamera sendiri gue juga baru pakainya kan mungkin pas di sana, atau kalau gue perlu kamera gue bisa pakai yang pocket untuk cadangan aja. Jadi ini kita bisa taruh di koper atau kita bisa taruh di hand carry. Ini kita bisa pakai buat yang lain, dan itu yang menurut gue fleksibel banget. Kayaknya tas tuh jarang ada yang menggunakan konsep kayak gini. Tapi kalau ada boleh dong let me know, karena ini menurut gue ya asik banget konsepnya dan kepake banget buat travel. Kalau kalian yang bawaannya banyak, nanti bisa dirotasi lah istilahnya kayak gitu. Oke, kita pasang lagi aja. Nah, di sini juga ada beberapa velcro tambahan ya, biar dia itu lebih pakem. Oh ya, paling satu kelemahan kalau kita nggak pakai si kamera cube-nya, ya tasnya agak meleot aja sih gitu. Jadi sip, ya paling itu aja sih isi dari tas gua travel backpack selama traveling kemarin ke Paris buat Samsung Galaxy Unpacked 2024. Oke, itu aja guys videonya buat kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian ada rekomendasi lagi atau kalian ada pengen gua ngecekin gadget-gadget yang baru, please let me know di komen aja langsung di bawah. Dan semuanya semoga gua bisa kasih linknya lengkap juga di kolom deskripsi kalau kalian pengen cekin di sana. Itu aja, thank you semua sekali lagi yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya kasih jempol, subscribe, dan hidupin notification-nya. Itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Pergi lagi kita ke mana nih? Next. Cupertino.